Kita semua tahu ya, dunia tuh berubahnya cepet banget. Tapi pertanyaannya gini, kita beneran udah siap belum sih sama keahlian yang dibutuhin buat tahun 2025 dan seterusnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Yuk, kita kupas tuntas 3 keterampilan super penting yang bisa jadi kunci sukses kamu. Dulu banget, lulus kuliah tepat waktu itu rasanya udah kayak tiket emas buat masa depan. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Di zaman sekarang, apa selembar ijazah aja masih cukup buat ngejamin karir dan keuangan kita aman? Kayaknya aturan mainnya udah bener-bener berubah. Di dunia yang serba ngebut ini, kalau kita berhenti belajar, ya artinya kita ketinggalan. Kita semua mau nggak mau dituntut buat terus tumbuh dan beradaptasi. Diam di tempat tuh udah bukan pilihan lagi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap tumbuh di tengah badai perubahan ini? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Sebenarnya, apa sih tantangan terbesar yang ada di depan mata kita di tahun 2025? Yuk, kita bedah bareng-bareng. 8-13 jam. Coba renungin dulu angka ini. Ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan anak muda di internet. Setiap hari. Bayangin deh, itu tuh lebih dari separuh waktu kita melek loh. Dipakai buat apa? Buat nyerap informasi tanpa henti. Nah, dampaknya buat kita apa coba? Nah, ini dia, gambaran yang pas banget. Kita tuh udah bukan lagi sekedar berenang di lautan informasi, tapi kita lagi dihantam tsunami data. Berita beneran, hoax, konten bikinan AI, semuanya campur aduk jadi satu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bertahan biar nggak tenggelam? Buat bisa selamat dari tsunami informasi ini, kita butuh semacam perahu yang kokoh banget. Dan perahu pertama kita adalah berpikir kritis. Ini udah bukan lagi skill tambahan, tapi ini alat bertahan hidup yang paling dasar. Coba lihat deh bedanya. Kelihatan banget kan? Di sebelah kiri, berpikir kritis itu kayak kita punya filter super canggih. Kita saring semua informasi, fokus ke apa yang penting dan apa yang bisa kita kendalikan. Nah di kanan, overthinking itu malah sebaliknya. Energi kita habis-habisan mikirin hal-hal yang viral, yang sebenarnya sama sekali di luar kontrol kita. Kamu lebih sering yang mana? Nah, jadi ini intinya. Kita harus sadar kapan harus bilang cukup. Cukup nonton berita yang bikin cemas, cukup scrolling media sosial yang nggak ada habisnya. Dengan nentuin batas cukup ini, kita sebenarnya lagi melindungi energi mental dan fokus kita dari kebisingan informasi. Oke, kita lanjut ke skill kedua, literasi finansial. Nah, setelah pikiran kita aman, sekarang saatnya kita bangun benteng pertahanan berikutnya, yaitu keamanan finansial. Karena, ya jujur aja di dunia yang serba nggak pasti ini, ketenangan pikiran tuh sering banget dimulai dari dompet yang sehat. Dengar kata investasi kedengarannya ribet ya? Mungkin dulu iya, tapi sekarang teknologi bikin semuanya jadi gampang banget. Platform yang ramah buat pemula itu biasanya punya 3 ciri utama ini. Daftarnya super gampang, 100% online, terus ada fitur buat nentuin tujuan kita, jadi jelas kita nabung buat apa, dan yang paling penting, kita bisa mulai dengan modal yang kecil banget. 10.000 rupiah, beneran cuma seharga segelas kopi. Ini bukti nyata betapa gampangnya buat mulai investasi sekarang. Jadi, ini bukan lagi soal punya uang banyak, tapi soal ada kemauan buat mulai atau enggak. Jadi, apalagi yang nahan kamu? Dan ini dia skill yang ketiga yang mungkin paling fundamental, kemandirian sejati. Setelah pikiran dan keuangan kita mulai aman, ada satu benteng terakhir yang harus kita bangun. Kekuatan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Inilah inti dari kemandirian yang sesungguhnya. Biar jelas ya, kemandirian yang kita omongin di sini tuh bukan berarti jadi penyendiri atau antisosial, bukan itu. Tapi ini tentang punya kekuatan buat bertindak tanpa perlu nunggu persetujuan orang lain, tanpa butuh pujian atau validasi dari luar buat ngerasa diri kita utuh. Palung terdalam adalah hati. Wah, dalam banget ya kutipan ini. Ini tuh nunjukin kalau pertarungan kita yang paling berat itu sebenarnya bukan sama dunia luar, tapi sama diri kita sendiri, di dalam hati kita. Kemandirian sejati itu lahir dari kemenangan di pertempuran batin ini. Nah, perhatiin baik-baik deh perbandingan ini. Di kiri, itu kemandirian eksternal. Kelihatannya sih tangguh dari luar, tapi dalamnya, hatinya cemas nungguin pengakuan. Sebaliknya di kanan, kemandirian internal, ketenangan yang datang bener-bener dari dalam. Saat kita nggak lagi butuh tepuk tangan orang lain buat ngerasa berharga, saat itulah kita bener-bener merdeka. Kamu ada di sisi mana sekarang?
Jadi ketiga keterampilan ini tuh bukan tiga hal yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu satu kesatuan, sebuah fondasi yang saling menguatkan. Berpikir kritis, literasi finansial, dan kemandirian sejati, ini adalah tiga sisi dari sebuah segitiga super kokoh yang bakal menopang pertumbuhan kamu di masa depan. Jadi, inilah survival kit kamu buat tahun 2025 dan seterusnya. Ada kompas, yaitu berpikir kritis, buat ngebantu kamu navigasi informasi. Ada benih, yaitu literasi finansial, buat menumbuhkan masa depan yang aman. Dan ada perisai, yaitu kemandirian sejati, buat melindungi batin kamu. Dengan ketiganya, kamu siap hadapi tantangan apapun. Dan sekarang, pertanyaan paling penting buat kamu. Dari tiga keterampilan ini, berpikir kritis, literasi finansial, dan kemandirian sejati, mana yang mau kamu asah duluan? Langkah pertama yang kamu ambil hari ini bakal nentuin kesiapan kamu buat hari esok. Masa depan ada di tanganmu.